TV hebat bisa ye. Seiring perkembangan zaman, kini terjadi pergeseran teknologi khususnya di bidang informasi. Hal inilah yang melatar belakangi dibentuknya UIN Jakarta TV. UIN Jakarta TV merupakan sebuah unit program yang didirikan oleh salah satu pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, yaitu Pusat Media Informasi dan Humas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dan misi UIN Jakarta TV sejalan dengan institusional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu untuk menjadi perguruan tinggi bereputasi global dengan keunggulan integrasi ilmu keislaman, keindonesiaan, dan sains. UIN Jakarta TV juga memiliki beberapa program, salah satunya adalah UIN Podcast. Adapun tahapan praproduksi konten, yaitu diantaranya menyiapkan alat seperti kamera, tim scriptwriter berdiskusi dan mempersiapkan naskah teks. Bagian produksi konten, Saya belajar ngetik bahasa Arab. Oh, udah mulai Ngetik bahasa Arab. Jadi ada yang ngetik, kemudian saya dibayar sekian rupiah. Oke. Motivasinya bukan soal apa, uang. Jadi belajar ngetik itu uang. Nah, Nabila ceritanya waktu itu mau menerbitkan disertasi. Oke. Kan disertasi ilmu. dan tahapan terakhir adalah pengeditan. Selain menjadi tim scriptwriter, ditugaskan juga untuk menjadi host di podcast UIN bersama dengan mahasiswa internasional. Berikut merupakan konten yang dihasilkan selama melakukan praktikum jurnalistik di UIN Jakarta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UIN Jakarta, kembali lagi di podcast UIN Jakarta TV bersama saya Tiara Julianti. Nah teman-teman UIN Jakarta, jadi kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa internasional yang uniknya itu mereka berkuliah di UIN Jakarta. Nah kira-kira gimana ya keseruannya selama mereka berkuliah di UIN Jakarta? Langsung saja yuk kita perkenalan. Assalamualaikum Kak. Ya, oke Kak, boleh perkenalan diri Kak, boleh sebutkan nama, jurusan, dan asalnya dari fakultas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hasina Wartak, saya dari Afghanistan, saya belajar di Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Farahat Atabayev, saya berasal dari Turkmenistan, saya juga kuliah Master Degree S2 di UIN Jakarta di Fakultas Tarbiyah, Ilmu Tarbiyah, dan
jurusan saya pendidikan bahasa Inggris. Boleh nggak sih Kak perkenalan pakai bahasa asalnya? Boleh Kak Farhat dulu. Ya. Salam, mengadım Farhat, ben Türkmenistan'dan, ben UIN Jakarta'da okuyan, ben UIN Jakarta'da İngiliz dili muallimçilik okuyan. Assalamualaikum, nama Hasina Wartak hastag, من از افغانستان هستم و من شاگرد اینترنشنال UIN Jakarta در رشته Information System درس میخوانم. Sengaja nih Kak. Boleh tanya nggak sih Kak, awal kedatangan ke Indonesia itu awalnya gimana sih untuk kuliah atau memang sengaja ingin tinggal di Indonesia? Ini saya datang sebagai Dharma siswa di awal ke Indonesia di tahun 2016. Saya datangnya ke Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Waktu itu sebagai Dharma siswa ya. Di awal saya cuma datangnya untuk Dharma siswa, tapi lama-lama ya selama 1 tahun saya belajar bahasa Indonesia dan budaya, saya sudah menarik sekali bahasa Indonesia sama budaya, sama gimana kalau kuliah di Indonesia. Ya langsung saya pendaftar ke S1. Berarti udah lama ya Kak ya? Ya sudah 7 tahun saya di sini. S1 saya di UNES, di Universitas Negeri Semarang. UNES. Ya, setelah itu, ya setelah lulus saya datang ke UIN Jakarta. Saya datangnya gitu, ya, sebabnya di awal saya datangnya sebagai cuma coba belajar bahasa Indonesia sama budaya, tapi ya itu menjadi saya sekarang S2-nya di sini. Saya di Indonesia dari kelas 4 SD. Saya pindah sama keluarga saya, masih tinggal sama keluarga saya juga. Terus saya dulu di Jakarta di sekolah internasional, SD SMP dua-duanya di sekolah internasional. Pas mau masuk SMK saya pindah ke Depok. Terus baru 3 tahun saya belajar bahasa Indonesia. Terus setelah lulus dari sekolah saya langsung pendaftar di sini. Ya sekarang lagi kuliah. Oke, berarti udah lama banget ya di Indonesia ya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih struggle atau problem tantangan selama berkuliah di UIN Jakarta ini? Ya, sebenarnya kalau kuliah di UIN Jakarta saya tidak ada struggle, tapi yang kesulitan kuliah tidak ada. Yang ada kesulitan itu kehidupan sebenarnya, lebih ke hidup di Indonesia sebagai orang Asia Tengah. Jadinya seperti ini. Masalahnya lebih itu makanan, karena makanan pokok di sini nasi putih ya. Kami tidak ada nasi putih di Asia Tengah. Nasi putih itu tidak ada rasa untuk di lidah saya. Jadi saya harus campur dengan bumbu lain atau kuah lain gitu. Tapi di Turkmenistan makanan pokoknya roti sama daging. Karena di Turkmenistan sangat peternakan sama pertanian tinggi di sana. Jadi daging itu lebih banyak. Semua keluarga makan daging sering. Apalagi ada musim dingin. Kami musim dingin nggak ada sayuran, lebihnya daging itu. Kedua itu cuaca. Di sini cuman ada dua musim. Di Turkmenistan kami biasanya di pinggir jalan, biasanya kalau ke sekolah setengah jam jalan kaki, tidak pakai mobil, tidak pakai public transport, tidak pakai. Biasanya kalau setengah jam nggak begitu jauh untuk kami, jadi jalan kaki aman. Tapi di sini kalau setengah jam jalan kaki, panas, kena panas, nanti bakar kulitnya, kulitnya jadi hitam-hitam. Haus juga ya, haus juga. Kenal sama es teh itu di Indonesia. Dulu kami minumnya teh biasa. Itu juga tehnya juga beda rasa. Kalau teh di sini sama teh di sana agak beda. Selain itu sedikit kalau khusus untuk Jakarta sedikit traffic jam yang macetnya saya sedikit aneh sekali. Dan motornya banyak sekali. Motor banyak, sama macetnya agak lama.
Jadi saya cuma struggle di sana aja sih. Kira-kira butuh berapa waktu lama sih Kak untuk beradaptasi di Indonesia ini? Nah, tadi kan struggle dan tantangannya banyak banget ya, mulai dari makanan, kemudian cuaca. Kira-kira butuh berapa lama untuk beradaptasi di Indonesia itu sendiri? Saya sudah 6 bulan, sudah 1 bulan saya udah bisa bahasa Indonesia. Karena Dharma Siswa belajar bahasa Indonesia langsung mereka dari dasar ya. Langsung saya belajar kayak sehari-harinya di salah 1 bulan saya udah dapat. Tapi kalau untuk full adaptasi itu 1 tahun. Tapi 6 bulan sudah cukup, saya udah oke lah tinggal di Indonesia, kayak udah sangat suka sama Indonesia. Saya udah setelah 3 bulan saya jalan-jalan sendiri, kemana-mana sendiri bisa. Karena bahasanya sudah tahu, sudah lumayan tahu sudah dimengerti gitu ya, kurang lebih bahasa Indonesia sudah mengerti, jadi nggak takut lagi untuk pergi kemana-mana. Iya, tidak takut lagi pergi kemana-mana. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, harapan selama berkuliah di UIN Jakarta itu seperti apa? Harapan saya, insya Allah saya mau apa yang saya belajar di sini, ilmunya saya bawa ke Turkmenistan. Jadi saya di sana praktis ilmu saya apa yang saya belajar di Indonesia. Saya mau ambil S2 juga. Salah satu alasan saya ambil S2 juga karena itu. Saya ke negara Muslim, ada universitasnya bagus, cukup ilmunya cukup tinggi. Jadi apalagi saya mau ya. Jadi saya mau ambil semua ilmu yang saya bisa dapat dan pulang balik ke negeri sama kerja di sana, sama praktis di sana. Tapi nggak lupa Indonesia. Nanti insya Allah mungkin siapa tahu ya, untuk S3 datang lagi. Amin. Berarti untuk mencari ilmunya di Indonesia, terus kemudian prakteknya di negara asal. Iya. Kalau Kak Sina sendiri gimana? Kalau saya sih masih S1 kan semester 1, baru mulai kuliah sebulan. Ya, siapa aja yang mau lanjut pelajarannya dari sekolah ke S1, terus dari S1 ke S2, semua maunya sukses kan di hidupnya. Jadi menurut aku saya nggak pernah lihat alumni UIN Jakarta yang nggak sukses gitu. Jadi saya sangat percaya kalau saya lulus dari kuliah di sini di UIN Jakarta. Iya, UIN Jakarta langsung sukses. Amin. Semoga ya Kak ya. Nah, tadi kan kita sudah bercerita mengenai struggle atau problem permasalahan apa aja sih selama berkuliah di UIN Jakarta. Nah, kira-kira kesan pesan selama berkuliah di UIN Jakarta itu apa aja sih Kak? Ya, kami sebagai mahasiswa internasional sangat bersyukur kita bisa kuliah di sini karena fasilitas untuk mahasiswa asing itu sangat banyak ya di UIN Jakarta. Dan siapa aja yang masih bingung kalau mau kuliah di sini atau enggak, ya menurut saya UIN Jakarta itu kuliah yang paling bagus. Ya, kalau mau hidup kuliah yang sangat suruh, harus kuliah di sini. Kak Farhat sendiri gimana Ya, Kak? kalau saya juga alhamdulillah UIN itu fasilitas UIN sudah cukup untuk semua bidang pendidikan. Bukan cuman keguruan atau bukan cuman IT teknik ya. Tapi untuk semua bidang sudah aman fasilitasnya untuk orang asing juga, bukan cuma orang Indonesia tapi orang asing juga. Semoga UIN Jakarta dapat banyak mahasiswa orang asing dan semuanya sukses insyaallah. Amin. Oke, the last question nih Kak. Satu kata untuk UIN Jakarta, kira-kira apa nih Kak? Satu kata untuk UIN Jakarta. Satu kata, tarbiyah. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Kalau Kak Sina sendiri apa nih Kak? Satu kata untuk UIN Jakarta. UIN paling bagus lah gitu. Nah teman-teman, itulah dia tadi bincang-bincang kita pada hari ini dengan kakak-kakak yang sangat keren ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kali ini. See you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.